Pagi itu, Salsa berdiri cukup lama di depan lemari pakaian. Bukan karena ia tidak punya baju bagus, bukan pula karena ia bingung ingin tampil seperti apa. Ia hanya ingin memilih pakaian yang paling nyaman untuk acara amal tahunan yayasan tempat ia biasa membantu secara diam-diam. Setelah beberapa menit, tangannya berhenti pada sebuah gamis polos berwarna lembut. Tidak baru, tidak mahal, tetapi bersih, rapi, dan sopan. Salsa menyetrikanya sendiri, lalu mengenakannya dengan kerudung sederhana yang warnanya senada. Di cermin, ia melihat dirinya seperti biasa, tidak mencolok, tidak berusaha terlihat kaya, tidak memakai perhiasan besar. Tas kecil yang ia bawa pun tas lama, sudah sedikit pudar di bagian tali, tetapi masih layak dipakai. Bagi Salsa, acara amal bukan tempat untuk berlomba penampilan. Acara itu diadakan untuk mengumpulkan bantuan bagi anak yatim, renovasi aula, yayasan, dan sembako untuk keluarga kurang mampu. Ia datang bukan untuk difoto, bukan untuk dipuji, dan bukan untuk membuat orang tahu berapa banyak yang sudah ia berikan. Namun Arya, suaminya, melihatnya dengan cara berbeda. Saat Salsa keluar dari kamar, Arya sedang berdiri di ruang tamu dengan kemeja putih rapi dan jas tipis berwarna gelap. Jam tangannya mengilap, sepatunya baru disemir. Ia menatap Salsa dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu keningnya berkerut. "Kamu pakai itu?" tanyanya. Salsa menunduk melihat pakaiannya sendiri. "Kenapa? Kurang sopan?" "Bukan tidak sopan," jawab Arya cepat. "Tapi ini acara besar. Banyak orang penting datang. Ada rekan kantorku, ada keluarga ibu, ada tokoh yayasan. Kamu seharusnya pakai yang lebih pantas." Salsa tersenyum tipis. "Mas, bajuku bersih dan rapi. Aku rasa cukup." Arya menghela napas. "Cukup untuk acara biasa, Salsa. Tapi acara hari ini bukan acara biasa. Kamu tahu ibu dan Rina juga datang. Jangan sampai mereka komentar." Salsa diam sebentar. Ia sudah hafal arti kalimat itu. Arya tidak benar khawatir pada pakaiannya. Ia khawatir pada pandangan orang lain. Ia khawatir Salsa tidak terlihat seperti istri yang bisa membuatnya bangga. Ponsel Arya berbunyi. Pesan dari Ibu Lestari masuk. Arya membacanya sekilas, lalu wajahnya makin tidak nyaman. Salsa melihat layar itu dari jarak dekat tanpa sengaja. "Jangan sampai Salsa datang terlalu sederhana. Banyak orang kantor kamu hadir. Jaga nama keluarga." Belum sempat Arya membalas. Pesan lain masuk dari Rina, adiknya. "Mas, suruh Mbak Salsa dandan dikit. Jangan sampai dikira bagian konsumsi." Arya cepat mematikan layar, tetapi Salsa sudah terlanjur membaca. Ia tidak marah. Justru ketenangannya membuat ruangan terasa lebih dingin. "Aku bisa ganti baju kalau memang itu membuatmu malu," kata Salsa pelan. Arya terlihat salah tingkah. "Aku bukan malu. Aku cuma ingin kamu menyesuaikan diri." "Menyesuaikan diri dengan siapa? Dengan acara amal atau dengan gengsi keluargamu?" Arya tidak menjawab langsung. Ia mengambil kunci mobil dari meja. "Sudahlah, kita sudah hampir terlambat. Jangan mulai pagi ini dengan perdebatan." Salsa menatap suaminya. "Aku tidak mulai perdebatan, Mas. Aku hanya bertanya, kenapa pakaian sederhana selalu dianggap masalah?" Arya menghindari matanya. "Di luar sana, orang menilai dari penampilan. Kamu harus paham itu." Salsa tersenyum sedih. Mungkin karena terlalu banyak orang lebih sibuk melihat kain daripada hati. Arya tidak menanggapi. Ia berjalan keluar lebih dulu, seolah percakapan itu selesai hanya karena ia tidak ingin mendengarnya lagi. Di dalam mobil, perjalanan terasa panjang, meski gedung yayasan tidak terlalu jauh. Arya beberapa kali mengecek kaca spion, membetulkan kerah kemeja, lalu melihat ponsel. Salsa duduk diam di sampingnya. Di pangkuannya ada amplop kecil berisi catatan pribadi, bukan uang. Semua donasi sudah ia transfer beberapa hari sebelumnya melalui rekening yayasan. Jumlahnya cukup besar untuk membayar sebagian renovasi aula, beasiswa beberapa anak, dan paket sembako bulanan. Tetapi tidak ada seorang pun di keluarga Arya yang tahu. Salsa memang meminta Pak Hendra, ketua panitia yayasan, agar namanya tidak disebut terlalu menonjol. Ia sudah lama membantu yayasan itu. Kadang untuk biaya sekolah anak yatim, kadang untuk obat orang tua yang sakit, kadang untuk belanja dapur panti. Baginya, memberi akan terasa lebih ringan jika tidak dijadikan panggung.
Namun justru karena ia tidak pernah bicara, keluarga Arya mengira ia tidak punya apa-apa untuk dibanggakan. Ketika mobil berhenti di halaman gedung yayasan, suasana sudah ramai. Banyak tamu datang dengan pakaian rapi. Beberapa wanita memakai kebaya mahal, tas bermerek, dan perhiasan mencolok. Para pria berdiri dalam kelompok kecil, berbincang tentang pekerjaan, jabatan, dan koneksi. Arya langsung tampak lebih tegang. Ia melihat beberapa rekan kantornya di dekat pintu masuk, lalu menoleh kepada Salsa. "Nanti kamu jangan terlalu banyak bicara kalau tidak ditanya," katanya pelan. Salsa menatapnya. "Kenapa? Aku cuma tidak mau ada salah paham. Ini lingkungan orang-orang penting." Salsa hampir tertawa, tetapi ia menahan diri. "Mas, aku bukan anak kecil. Aku tahu, tapi kadang kamu terlalu polos." Kata polos itu terdengar lembut, tetapi bagi Salsa terasa seperti cara halus untuk mengatakan bahwa ia tidak cukup pantas berada di lingkungan itu. Tidak lama kemudian, Ibu Lestari datang bersama Rina. Ibu Lestari memakai kebaya elegan dengan bros besar di dada. Rina tampil modern dengan tas mahal dan sepatu tinggi. Begitu melihat Salsa, mata Rina langsung bergerak dari pakaian sampai tasnya. Senyumnya muncul tipis. "Mbak Salsa, bajunya sederhana banget," kata Rina. "Memang niatnya mau bantu panitia juga?" Ibu Lestari menegur pelan, tetapi nadanya tidak benar-benar melarang. "Rina, jangan begitu. Yang penting Salsa sudah datang." Salsa tersenyum sopan. "Saya memang siap membantu kalau dibutuhkan." Rina tertawa kecil. "Nah, kan, cocok." Arya mendengar itu, tetapi hanya berkata pelan, "Sudah, kita masuk." Di depan pintu, panitia menyambut para tamu. Salah satu panitia muda melihat Salsa dan tersenyum hormat. Ia tampak hendak mengatakan sesuatu, tetapi Salsa cepat memberi isyarat kecil agar tidak berlebihan. Panitia itu mengangguk, lalu mempersilahkan mereka masuk. Arya tidak menyadari isyarat itu. Ibu Lestari dan Rina juga tidak. Di dalam aula, kursi-kursi sudah tertata rapi. Barisan depan diberi tanda untuk tamu kehormatan, donatur utama, pengurus yayasan, dan tokoh masyarakat. Salsa melihat beberapa nama di kursi depan, termasuk kursi kosong dengan label yang ditutup sebagian. Ia tahu panitia sebenarnya menyiapkan tempat untuknya. Namun ia tidak ingin ribut soal kursi. Arya melihat rekan kantornya duduk di barisan tengah depan. Di sana ada Nadia, rekan kerja yang sering tampil elegan dan dikenal dekat dengan pimpinan kantor. Nadia melambaikan tangan kepada Arya. "Arya, sini. Kursi sebelahku masih kosong." Arya menoleh kepada Salsa, lalu kepada Ibu Lestari. Ia tampak ragu. Salsa menunggu. Ia ingin melihat apakah suaminya akan duduk bersamanya seperti pasangan biasa, atau memilih tempat yang membuatnya terlihat lebih baik di mata orang lain. Ibu Lestari berkata pelan, tetapi cukup jelas untuk didengar Salsa. "Arya, kamu duduk di depan saja dengan rekan kantormu. Salsa bisa duduk dengan Rina atau di belakang. Nanti kalau difoto, kamu harus terlihat rapi." Rina menambahkan sambil tersenyum. "Iya, Mas. Mbak Salsa mungkin lebih nyaman di belakang. Tidak terlalu jadi perhatian." Salsa menatap Arya. Arya tidak langsung menjawab. Ia mengusap tengkuknya, lalu berkata, "Salsa, kamu duduk di belakang dulu, ya? Aku perlu ngobrol sedikit dengan orang kantor." Salsa merasa sesuatu di dadanya jatuh pelan. "Kamu tidak mau duduk sebelahku?" Arya menghindari matanya. "Bukan begitu. Jangan salah paham. Ini acara penting. Aku harus jaga hubungan. Hubungan kerja atau image?" Arya merendahkan suara. "Salsa, jangan buat masalah di sini." Salsa menatap suaminya cukup lama. Lalu ia mengangguk. "Baik, Mas, aku duduk di belakang." Arya tampak lega. Ia berjalan ke arah Nadia dan beberapa rekan kantor. Ibu Lestari ikut menuju kursi depan bersama Rina, meninggalkan Salsa berdiri beberapa detik di lorong aula. Seorang panitia melihatnya dan hendak mengantar ke kursi depan, tetapi Salsa menggeleng pelan. "Tidak apa-apa," katanya. "Saya duduk di belakang saja." Ia berjalan ke barisan belakang dan duduk sendiri. Dari tempat itu, ia bisa melihat Arya tertawa kecil bersama rekan-rekannya, duduk tegak seperti laki-laki yang ingin terlihat berhasil. Ia juga melihat Ibu Lestari sesekali menoleh ke arahnya, lalu berbicara kepada Rina dengan wajah yang sulit dibaca. Salsa menunduk, merapikan ujung gamisnya.
Ia tidak malu pada pakaiannya. Ia tidak malu duduk di belakang. Ia hanya terluka karena orang yang seharusnya menggenggam tangannya justru memilih menjauh agar terlihat lebih pantas di mata orang lain. Di atas panggung, pembawa acara mulai membuka acara amal. Suara tepuk tangan memenuhi aula. Salsa ikut bertepuk tangan pelan. Tidak ada yang tahu bahwa perempuan sederhana di kursi belakang itu adalah salah satu alasan acara itu bisa berjalan. Tidak ada yang tahu bahwa sebagian kursi, sembako, dan beasiswa yang akan diumumkan hari itu berasal dari bantuan diam-diamnya. Dan Arya, laki-laki yang malu duduk di sebelahnya, belum tahu bahwa sebentar lagi nama Salsa akan dibaca di depan semua orang. Beberapa hari sebelum acara amal itu berlangsung, Salsa sebenarnya sudah datang ke kantor yayasan. Ia tidak datang dengan mobil mewah, tidak membawa pengawal, dan tidak meminta disambut secara khusus. Ia hanya datang mengenakan pakaian sederhana, membawa map coklat berisi catatan program bantuan, lalu duduk di ruang kecil milik panitia bersama Pak Hendra, ketua pelaksana acara. Pak Hendra sudah mengenal Salsa cukup lama. Bagi banyak orang, Salsa mungkin hanya terlihat seperti perempuan biasa yang sesekali datang ke yayasan untuk membantu membungkus sembako atau berbicara dengan anak-anak. Namun bagi pengurus yayasan, nama Salsa memiliki arti besar. Selama 2 tahun terakhir, ia menjadi salah satu orang yang paling banyak membantu program mereka. Kadang bantuan itu datang dalam bentuk uang sekolah, kadang dalam bentuk sembako, kadang biaya pengobatan, kadang bahan bangunan untuk memperbaiki ruangan yang hampir roboh. Namun Salsa selalu meminta satu hal yang sama. "Pak, jangan umumkan nama saya terlalu besar," katanya waktu itu. "Saya membantu karena memang ingin membantu, bukan karena ingin dipanggil ke panggung." Pak Hendra tersenyum penuh hormat. "Saya paham, Bu Salsa, tapi acara tahun ini berbeda. Donasi ibu untuk renovasi aula dan beasiswa anak sangat besar. Kami punya kewajiban membuat laporan transparan di depan peserta." Salsa menunduk sebentar. "Kalau memang harus disebut, sebut saja secukupnya. Tidak perlu berlebihan." "Justru karena tidak berlebihan, kami ingin menyebutnya dengan benar," jawab Pak Hendra. "Banyak program yang bisa berjalan karena bantuan ibu. Anak-anak yang mendapat beasiswa pun ingin tahu siapa yang membantu mereka." Salsa terdiam. Ia membayangkan wajah anak-anak di yayasan itu. Beberapa dari mereka kehilangan orang tua. Beberapa lain hidup dengan nenek yang sudah tua. Ada yang hampir putus sekolah karena biaya seragam dan buku. Salsa tidak punya anak. Tetapi setiap kali melihat mereka, ia merasa seperti sedang diberi kesempatan untuk mengisi bagian hatinya yang kosong dengan kebaikan. "Baik, Pak," katanya akhirnya. "Tapi saya mohon, jangan jadikan saya pusat acara. Saya tetap ingin duduk biasa saja." Pak Hendra mengangguk. "Kami akan hormati permintaan ibu, tapi kursi donatur utama tetap kami siapkan di depan." Salsa hanya tersenyum kecil. "Lihat nanti saja, Pak." Pak Hendra tidak tahu bahwa bagi Salsa, duduk di depan justru sering terasa lebih berat daripada memberi bantuan. Ia tidak nyaman menjadi pusat perhatian. Ia lebih senang berdiri di belakang, melihat acara berjalan, memastikan orang-orang mendapat manfaat, lalu pulang tanpa banyak yang tahu. Dewi, sahabatnya, pernah menegurnya tentang hal itu. Mereka bertemu sehari sebelum acara di sebuah kafe kecil. Dewi tahu semua bantuan Salsa, karena ia sering membantu menyalurkan donasi, mengecek daftar penerima, dan memastikan tidak ada yang disalahgunakan. "Kamu tahu tidak," kata Dewi sambil menatap Salsa, "kadang aku kesal melihat kamu terlalu diam." Salsa mengaduk tehnya pelan. "Kesal, kenapa?" "Karena orang seperti keluarga Arya terus meremehkan kamu. Mereka pikir kamu tidak punya apa-apa. Mereka pikir kamu cuma istri sederhana yang tidak bisa mengangkat martabat suami. Padahal sebagian orang yang mereka banggakan mungkin pernah terbantu oleh uangmu." Salsa tersenyum tipis. "Aku tidak membantu untuk membuat orang merasa berutang. Aku tahu, tapi kamu juga tidak harus membiarkan dirimu direndahkan." Salsa menatap keluar jendela. "Kalau kebaikan dipakai untuk membalas hinaan, rasanya jadi tidak bersih, Dew." Dewi menghela napas. "Bukan membalas, membela diri." Salsa tidak menjawab. Ia tahu Dewi benar, tetapi hatinya masih sulit menerima gagasan bahwa ia harus menunjukkan apa yang ia punya hanya agar dihormati. Ia menikah dengan Arya, karena dulu Arya terlihat sederhana, pekerja keras,
dan sopan. Ia tidak pernah berharap Arya mengagumi hartanya. Ia hanya ingin Arya melihat hatinya. Namun belakangan, Arya berubah. Atau mungkin, Salsa baru melihat sisi yang dulu belum tampak jelas. Arya semakin memikirkan pandangan orang. Ia lebih sering membicarakan jabatan, penampilan, dan gengsi keluarga. Ia mulai merasa tidak nyaman jika Salsa tampil terlalu sederhana di hadapan rekan kantornya. Ia mulai memakai kata image untuk membenarkan sikapnya yang menjauh. Dewi pernah berkata, "Salsa, lelaki yang malu duduk di samping istrinya hanya karena baju, sebenarnya sedang menunjukkan kemiskinan hatinya sendiri." Salsa hanya tersenyum waktu itu, tetapi kalimat itu menempel dalam pikirannya. Di hari acara, saat Salsa duduk di barisan belakang aula, ia mengingat percakapan itu. Di depan sana, Arya duduk bersama Nadia dan beberapa rekan kantornya. Sesekali mereka tertawa. Arya tampak lebih bebas, seolah tidak ada istri yang baru saja ia tinggalkan di belakang. Ibu Lestari dan Rina juga duduk beberapa baris lebih depan, terlihat sibuk menyapa orang yang mereka anggap penting. Salsa tidak iri, ia hanya merasa sepi. Di sebelahnya ada seorang ibu tua yang tampak bingung membawa kantong besar. Salsa menoleh dan tersenyum. "Ibu mau taruh kantongnya di sini?" Ibu itu tersenyum malu. "Boleh, Nak. Isinya makanan kecil untuk cucu-cucu panti. Saya takut mengganggu." "Tidak mengganggu," jawab Salsa, membantu menaruh kantong itu di bawah kursi. "Ibu datang sendiri?" "Iya, anak saya kerja. Saya biasa ikut acara yayasan kalau ada pembagian sembako. Tapi hari ini katanya ada pengumuman beasiswa juga." Salsa mengangguk lembut. "Semoga cucu ibu termasuk yang mendapat bantuan." Ibu itu tersenyum. "Amin. Katanya ada donatur baik hati tahun ini. Semoga orangnya diberi sehat." Salsa menunduk, menyembunyikan rasa haru. Ia tidak berkata bahwa sebagian beasiswa itu berasal dari dirinya. Ia hanya menjawab, "Amin, Bu." Di panggung, acara mulai berjalan. Ada sambutan pembukaan, pembacaan doa, lalu laporan singkat tentang program yayasan. Pak Hendra berdiri di podium, menjelaskan bahwa tahun ini yayasan berhasil memperbaiki aula, menambah jumlah paket sembako, dan membuka beasiswa baru untuk puluhan anak. Setiap kali program disebut, Salsa merasa lega. Bukan bangga karena namanya ada di baliknya, tetapi bersyukur karena bantuan itu sampai ke tempat yang benar. Namun dari kursi depan, Rina sempat menoleh ke belakang. Ia melihat Salsa duduk membantu ibu tua mengangkat kantong, lalu berbisik kepada Ibu Lestari. Keduanya menoleh sebentar. Rina tersenyum sinis, seperti menemukan bukti bahwa Salsa memang lebih cocok duduk di belakang bersama orang biasa. Arya juga sempat menoleh. Tatapannya bertemu dengan Salsa sebentar. Salsa tersenyum kecil, tetapi Arya cepat membuang muka karena Nadia sedang berbicara kepadanya. Gerakan kecil itu cukup membuat Salsa paham bahwa Arya belum siap mengakui rasa malunya sendiri. Beberapa menit kemudian, seorang panitia muda mendekati Salsa dari sisi belakang. Ia menunduk sopan. "Bu Salsa, Pak Hendra meminta ibu bersiap. Nanti setelah laporan donatur, mungkin ibu diminta maju sebentar." Salsa segera berbisik, "Tidak perlu. Saya sudah bilang kepada Pak Hendra, cukup sebut nama saja kalau memang harus." Panitia itu tampak ragu. "Baik, Bu, tapi kursi depan untuk ibu masih kosong." "Biarkan saja," jawab Salsa lembut. "Saya nyaman di sini." Panitia itu mengangguk, lalu pergi. Tanpa Salsa sadari, Arya melihat panitia itu berbicara kepadanya. Ia mengerutkan dahi, tetapi tidak mendekat. Dalam pikirannya, mungkin panitia meminta Salsa membantu sesuatu di belakang. Ia tidak merasa perlu bertanya. Nadia menoleh kepada Arya. "Itu istrimu?" Arya sedikit kaku. "Iya, dia kenal panitia?" Arya menjawab cepat. "Mungkin cuma diminta bantu. Dia memang suka bantu acara seperti ini." Nadia mengangguk, tidak bertanya lagi. Tetapi bagi Arya, kalimat itu terasa aman. Aman karena ia tidak perlu menjelaskan lebih jauh. Aman karena ia tidak perlu mengatakan bahwa Salsa adalah istrinya yang ia tinggalkan di kursi belakang. Di sisi lain aula, Salsa mendengar samar suara Arya, meski tidak semua kata jelas. Ia tidak marah. Ia hanya menatap panggung, menggenggam tas kecilnya lebih erat. Hari itu, ia datang sebagai donatur, tetapi diperlakukan seperti orang yang harus disembunyikan.
Ia datang membawa kebaikan, tetapi suaminya lebih sibuk menjaga citra. Dan sebentar lagi, laporan donatur akan dibacakan. Salsa tidak tahu apakah ia siap melihat wajah Arya ketika namanya disebut. Namun ia tahu satu hal. Kebenaran kadang tidak perlu dipanggil dengan marah. Ia cukup menunggu waktunya dibacakan. Acara amal di aula yayasan mulai berjalan semakin ramai. Setelah pembukaan dan doa bersama, pembawa acara mempersilahkan beberapa tamu penting menyampaikan sambutan. Di barisan depan, Arya duduk tegak di antara rekan-rekan kantornya. Nadia duduk tidak jauh darinya, tampil anggun dengan kebaya modern dan tas kecil berwarna senada. Sesekali Nadia menoleh kepada Arya, bertanya tentang yayasan, tentang program acara, dan tentang siapa saja tamu yang hadir. Arya menjawab dengan ramah, bahkan terlihat lebih santai daripada saat bersama Salsa tadi pagi. Dari barisan belakang, Salsa melihat semuanya tanpa banyak ekspresi. Ia tidak cemburu pada Nadia. Ia hanya merasa asing melihat suaminya bisa begitu mudah tersenyum kepada orang lain. Sementara kepadanya ia hanya memberi kalimat pendek, teguran, dan permintaan agar tidak membuat malu. Salsa menunduk sebentar, merapikan tas kecil di pangkuannya. Di sebelahnya, ibu tua yang tadi ia bantu menaruh kantong makanan mulai mengajak bicara. "Nak, itu suamimu di depan?" tanya ibu itu pelan. Salsa menoleh, lalu tersenyum tipis. "Iya, Bu. Bu, kok kamu tidak duduk sama dia?" Pertanyaan sederhana itu membuat Salsa diam beberapa detik. Ia bisa saja menjawab bahwa kursinya penuh. Ia bisa saja berkata suaminya sedang bersama rekan kerja. Namun kebohongan kecil kadang terasa lebih menyakitkan daripada diam. "Dia ada urusan dengan rekan kantornya, Bu," jawab Salsa akhirnya. Ibu itu mengangguk pelan, tetapi matanya seperti memahami lebih banyak daripada yang Salsa katakan. Kadang orang terlalu sibuk terlihat baik di depan orang lain, sampai lupa siapa yang menemaninya dari rumah. Salsa menatap ibu itu. Kalimatnya sederhana, tetapi menyentuh bagian yang sedang ia tahan. Ia hanya tersenyum kecil dan kembali melihat panggung. Di depan, pembawa acara mengumumkan bahwa setelah sambutan, panitia akan mempersilahkan keluarga donatur dan tamu undangan utama menempati kursi yang sudah disediakan untuk sesi dokumentasi. Beberapa panitia mulai bergerak, memastikan nama-nama di kursi depan sesuai daftar. Salah satu panitia muda yang tadi mengenali Salsa kembali mendekatinya dengan wajah agak cemas. "Bu Salsa," katanya sangat pelan, "maaf, kursi ibu sebenarnya di depan. Pak Hendra meminta saya mengantar ibu ke sana sebelum sesi foto." Salsa langsung menggeleng halus. "Tidak perlu, saya di sini saja." "Tapi, Bu, nama ibu ada di daftar donatur utama. Kalau ibu duduk di belakang, nanti panitia bingung saat sesi penghormatan." Salsa menurunkan suara. "Tolong bilang Pak Hendra, saya tidak ingin jadi pusat perhatian. Saya tetap bisa mendengarkan dari sini." Panitia itu tampak ragu. "Baik, Bu. Tapi kalau nanti dipanggil, kami mohon ibu bersedia." Salsa mengangguk. "Nanti kita lihat." Percakapan kecil itu ternyata menarik perhatian Rina. Dari barisan depan, Rina melihat panitia datang dan berbicara sopan kepada Salsa. Ia menyipitkan mata, lalu berbisik kepada Ibu Lestari. "Bu, itu panitia ngomong apa sama Mbak Salsa? Jangan dia diminta bantu bagian belakang." Ibu Lestari menoleh sebentar, lalu berkata pelan, "Mungkin. Biar saja. Setidaknya dia ada gunanya di acara ini." Rina tertawa kecil. "Iya, daripada duduk depan tapi bikin Mas Arya malu." Arya yang duduk tidak jauh dari mereka mendengar kalimat itu. Ia menoleh ke belakang dan melihat Salsa sedang berbicara dengan panitia. Untuk sesaat, wajahnya berubah tidak nyaman. Ia khawatir Salsa akan dipindahkan ke depan, duduk di dekatnya, lalu menarik perhatian rekan-rekan kantornya. Bukan karena Salsa melakukan kesalahan, tetapi karena dalam pikirannya, penampilan Salsa hari itu tidak cocok dengan citra yang sedang ia bangun. Nadia melihat arah pandang Arya. "Kenapa? Ada yang salah?" Arya cepat menoleh. "Tidak, cuma panitia sedang mengatur kursi." Nadia tersenyum. "Istrimu kelihatan baik. Dia suka bantu kegiatan sosial?" Arya menjawab pendek. "Iya, dia memang suka bantu hal-hal seperti itu." Nadia mengangguk. "Bagus. Tidak semua orang mau turun langsung." Kalimat Nadia sebenarnya tidak bernada menghina. Namun Arya mendengarnya dengan rasa canggung. Seolah kata, turun langsung, membuat Salsa semakin terlihat seperti relawan biasa,
bukan istri seorang pria yang ingin dianggap sukses. Ia membetulkan posisi duduknya dan mencoba kembali fokus pada panggung. Beberapa menit kemudian, panitia lain datang ke barisan depan dan berbicara kepada Ibu Lestari. "Bu, apakah Ibu Salsa satu keluarga dengan Bapak Arya? Kursi untuk beliau sebenarnya bisa kami siapkan di bagian depan." Ibu Lestari langsung tersenyum kaku. "Oh, tidak perlu. Salsa memang lebih nyaman di belakang. Dia tidak terlalu terbiasa duduk di depan." Rina cepat menambahkan, "Iya, Pak. Dia suka bantu-bantu. Nanti kalau perlu konsumsi atau apa, panggil saja dia." Panitia itu tampak bingung. "Maaf, Bu, maksud kami." Arya segera memotong dengan suara rendah. "Tidak apa-apa, Pak. Biarkan istri saya duduk di belakang dulu. Saya sedang bersama rekan kantor." Kalimat itu terdengar biasa, tetapi cukup jelas untuk membuat panitia terdiam. Ia mengangguk sopan, lalu pergi. Salsa melihat dari kejauhan. Ia tidak mendengar semua kata, tetapi ia melihat gerak tubuh Arya. Ia melihat panitia menunjuk ke arahnya. Ibu Lestari berbicara. Rina tersenyum. Lalu Arya memberi keputusan tanpa sekalipun datang bertanya kepadanya. Salsa merasakan dadanya sesak. Tidak lama kemudian, acara masuk ke sesi pembagian simbolis sembako. Beberapa relawan membawa kotak kecil ke samping panggung. Karena Salsa duduk di belakang dekat jalur keluar masuk, seorang panitia yang tidak mengenalnya menghampiri dengan tergesa-gesa. "Mbak, maaf, bisa bantu angkat 2 kotak ini ke meja samping? Relawan kami kurang orang." Salsa berdiri tanpa ragu. "Bisa." Ibu tua di sebelahnya memandangnya dengan kagum. "Kamu baik sekali, Nak." Salsa tersenyum. "Tidak apa-apa, Bu. Ringan saja." Ia mengangkat 1 kotak snack dan membawanya ke meja samping. Beberapa orang melihatnya. Rina yang duduk di depan langsung menyenggol Ibu Lestari sambil menahan tawa. "Lihat, Bu. Benar kan? Mbak Salsa memang lebih cocok di bagian konsumsi." Ibu Lestari menghela napas. Yang penting dia tidak duduk di depan dan membuat Arya canggung. Arya mendengar itu. Ia menoleh dan melihat Salsa sedang membantu membawa kotak. Untuk sesaat, ada rasa tidak nyaman di wajahnya. Namun ketika salah satu rekan kerja bertanya, "Itu istrimu, Arya?" Ia justru tersenyum kaku. "Iya," jawab Arya. "Dia memang suka bantu kegiatan begini." Rekan itu mengangguk, tidak bermaksud buruk. "Bagus, jarang ada yang mau bantu langsung." Namun Arya tetap merasa malu. Ia tidak tahu kenapa rasa itu muncul. Mungkin karena Salsa terlihat terlalu sederhana di antara tamu yang tampil mewah. Mungkin karena ia terlalu ingin dipandang sebagai pria yang sukses. Mungkin karena ia belum cukup dewasa untuk memahami bahwa istri yang mau membantu bukan sesuatu yang memalukan. Salsa kembali ke kursinya setelah selesai membantu. Ia melihat Arya dari belakang, berharap setidaknya suaminya akan tersenyum atau memberi isyarat terima kasih. Tetapi Arya justru cepat membuang muka ketika mata mereka bertemu. Di titik itu, Salsa tidak lagi butuh jawaban. Ia sudah tahu. Arya memang malu duduk di sebelahnya. Arya memang lebih nyaman menjelaskan dirinya kepada orang lain daripada memperkenalkan istrinya dengan bangga. Arya memang lebih takut terlihat sederhana daripada kehilangan hati perempuan yang selama ini diam-diam mendukung banyak hal dalam hidupnya. Salsa duduk kembali. Tangannya terasa sedikit pegal setelah mengangkat kotak, tetapi hatinya jauh lebih berat daripada itu. Ia tidak menyesal membantu panitia. Ia hanya sedih karena kebaikan yang ia lakukan justru dipakai keluarga suaminya sebagai alasan untuk merendahkan. Di atas panggung, pembawa acara mulai mengumumkan bahwa sesi laporan donasi akan dibacakan setelah sambutan terakhir. Nama donatur utama akan disebut satu persatu sebagai bentuk transparansi dan ucapan terima kasih. Pak Hendra berdiri di sisi panggung, menatap ke arah belakang tempat Salsa duduk. Ia tahu Salsa tidak ingin ditonjolkan, namun ia juga tahu yayasan punya kewajiban menyampaikan kebenaran. Bantuan sebesar itu tidak mungkin disembunyikan sepenuhnya, apalagi sudah masuk dalam laporan resmi acara. Salsa menarik napas pelan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah namanya dibaca. Namun ia tahu satu hal dengan sangat jelas. Orang-orang yang hari itu malu duduk di sebelahnya akan segera mengerti bahwa kursi belakang tidak pernah menentukan nilai seseorang. Setelah Salsa kembali duduk di barisan belakang, acara terus berjalan seolah tidak ada apa-apa. Di atas panggung, seorang tokoh masyarakat sedang memberi sambutan tentang pentingnya kepedulian kepada sesama. Kata-katanya terdengar indah.
Ia berbicara tentang menghargai orang kecil, tentang tidak memandang manusia dari pakaian, tentang kebaikan yang sering datang dari tempat yang tidak disangka. Orang bertepuk tangan. Arya ikut bertepuk tangan. Ibu Lestari mengangguk-angguk. Rina tersenyum seperti sangat tersentuh. Namun bagi Salsa, semua itu terasa ironis. Karena orang yang mendengar pesan itu justru baru saja membuatnya merasa tidak pantas duduk di samping suaminya sendiri. Salsa tidak ingin menangis. Ia menahan semuanya dengan menarik napas pelan. Ia sudah terbiasa disindir karena sederhana. Ia sudah terbiasa disebut tidak bisa mengangkat martabat Arya. Ia sudah terbiasa mendengar Rina bercanda bahwa dirinya lebih cocok di dapur atau bagian konsumsi. Tetapi kali ini rasa sakitnya berbeda. Kali ini Arya sendiri yang memilih menjauh. Bukan karena kursi tidak cukup. Bukan karena aturan panitia. Melainkan karena ia malu. Beberapa menit kemudian, panitia kembali mendekati barisan belakang. Kali ini bukan panitia muda yang tadi, melainkan Pak Hendra sendiri. Ia berjalan dengan hati-hati agar tidak menarik terlalu banyak perhatian, lalu berhenti di samping Salsa. "Bu Salsa," bisiknya sopan, "maaf mengganggu. Sebentar lagi sesi laporan donatur. Kami mohon ibu pindah ke kursi depan. Kursi ibu sudah disiapkan." Salsa langsung menunduk. "Pak, saya sudah bilang, saya tidak perlu duduk di depan." Pak Hendra tampak serba salah. "Saya menghormati permintaan ibu. Tapi dalam laporan resmi, nama ibu tetap akan dibaca. Kalau ibu tetap di belakang, nanti semua orang akan menoleh ke sini. Mungkin justru lebih menarik perhatian." Salsa terdiam. Ia tahu Pak Hendra benar, tetapi hatinya belum siap. Bukan karena ia malu pada bantuannya. Ia hanya tidak ingin kebaikan yang selama ini ia jaga menjadi tontonan di depan orang-orang yang baru saja merendahkannya. Dari barisan depan, Arya melihat Pak Hendra berbicara dengan Salsa. Kali ini ia mulai merasa terganggu. Ia berdiri setengah, lalu berjalan ke belakang dengan wajah kaku. Rina melihat kakaknya berdiri dan berbisik kepada Ibu Lestari. "Mas Arya pasti takut Mbak Salsa bikin masalah." Arya sampai di dekat Salsa dan Pak Hendra. Ia tersenyum kepada Pak Hendra dengan sopan, tetapi jelas terlihat canggung. "Ada apa, Pak?" tanya Arya. Pak Hendra menoleh. "Oh, Pak Arya, kami hanya ingin mengantar Bu Salsa ke kursi depan." Arya langsung mengerutkan dahi. "Ke kursi depan?" "Iya, Pak, kursi beliau sudah disediakan." Arya melirik Salsa, lalu menurunkan suara. "Pak, mungkin tidak perlu. Istri saya lebih nyaman di belakang. Dia juga tidak terlalu suka jadi perhatian." Salsa menatap Arya. "Mas, Pak Hendra yang meminta." Arya tersenyum kaku. "Aku tahu, tapi kamu sendiri juga tidak mau, kan?" Salsa tahu Arya bukan sedang memikirkan kenyamanannya. Arya sedang merasa panik karena kemungkinan Salsa duduk di depan, di dekat rekan-rekan kantornya, dengan pakaian sederhana yang sejak pagi sudah ia anggap tidak cukup pantas. Pak Hendra tampak ragu. "Pak Arya, sebenarnya..." Arya cepat memotong, masih dengan nada sopan. "Tidak apa-apa, Pak. Kalau memang butuh bantuan, nanti Salsa bisa bantu dari belakang. Untuk kursi depan, biar tamu undangan lain saja." Kalimat itu membuat Salsa merasa seperti didorong lagi ke tempat yang sama. Biar tamu undangan lain saja. Seolah ia bukan bagian dari yang pantas. Seolah keberadaannya hanya cocok bila tidak terlihat. Pak Hendra menatap Salsa, menunggu keputusan. Salsa menggeleng pelan, memberi isyarat agar Pak Hendra tidak memperpanjang. Dengan wajah berat, Pak Hendra akhirnya mengangguk. "Baik, Bu. Tapi nanti jika nama Ibu disebut, kami mohon Ibu tidak keberatan." Arya mendengar itu. "Nama Salsa disebut? Untuk apa?" Pak Hendra belum sempat menjawab, karena dari panggung pembawa acara sudah memanggilnya untuk bersiap. Pak Hendra hanya berkata, "Nanti akan dijelaskan dalam laporan acara." Lalu kembali ke depan. Arya menatap Salsa dengan curiga. "Kenapa namamu mau disebut?" Salsa menatap suaminya. "Mungkin karena aku ikut membantu acara ini." Arya menghela napas. "Salsa, jangan membuat aku bingung. Kalau kamu cuma membantu konsumsi, tidak perlu sampai namamu disebut. Aku tidak mau nanti orang salah paham." Salsa menatapnya lama. "Salah paham apa, Mas? Aku tidak tahu. Tapi dari tadi panitia seperti memperlakukanmu terlalu khusus. Jangan sampai kamu membuat cerita seolah kamu punya peran besar di acara ini." Kalimat itu membuat Salsa benar-benar diam.
Ia bukan marah karena Arya tidak tahu. Ia sakit karena Arya begitu yakin istrinya tidak mungkin punya peran besar. Ia begitu yakin jika panitia memperlakukannya dengan hormat, pasti ada sesuatu yang janggal. Arya lebih mudah percaya bahwa Salsa membuat cerita daripada percaya bahwa mungkin istrinya memang dihormati. "Mas," kata Salsa pelan, "menurutmu aku tidak mungkin punya peran penting di acara ini?" Arya menghindari matanya. "Bukan begitu. Tapi kamu tahu sendiri, acara ini dihadiri banyak orang besar. Jangan sampai kita terlihat mencari perhatian." "Kita?" Salsa tersenyum sedih. "Atau aku?" Arya menurunkan suara. "Jangan mulai lagi. Aku sudah bilang, aku harus jaga image di depan rekan kerja." "Dan aku merusak image itu?" Arya tidak menjawab. Diamnya sudah cukup. Salsa mengangguk pelan. "Baik, Mas. Kembalilah ke depan. Jangan sampai image-mu rusak karena terlalu lama berdiri di sampingku." Arya tampak tersentak, tetapi ia tidak membantah. Ia hanya berkata, "Aku tidak bermaksud seperti itu. Tapi kamu melakukannya." Arya menatap Salsa beberapa detik, lalu kembali ke barisan depan. Dari sana, Rina langsung bertanya sesuatu kepadanya. Arya hanya menggeleng dan duduk kembali. Wajahnya terlihat tegang. Ibu Lestari menatap Salsa dari jauh dengan tatapan tidak senang, seolah Salsa memang hampir membuat masalah. Salsa tetap duduk di belakang. Di sampingnya, ibu tua yang tadi ia bantu berkata pelan, "Nak, tidak semua orang tahu nilai permata kalau ia dibungkus kain sederhana." Salsa menoleh. Matanya basah, tetapi ia tersenyum. "Terima kasih, Bu." Ibu itu menggenggam tangannya sebentar. "Yang sabar ya." Kadang Allah menunjukkan nilai seseorang bukan saat ia dipuji, tapi saat ia direndahkan. Salsa menunduk, menahan air mata. Ia bukan ingin semua orang tahu bahwa ia donatur utama. Ia bukan ingin Arya malu. Ia hanya ingin satu hal sederhana. Suaminya tidak malu duduk di sampingnya. Namun permintaan sesederhana itu ternyata terlalu berat bagi Arya yang terlalu sibuk menjaga pandangan orang. Di panggung, sambutan terakhir selesai. Pembawa acara kembali mengambil mikrofon. "Bapak dan Ibu sekalian, setelah ini kita akan memasuki sesi laporan donasi dan ucapan terima kasih kepada para donatur yang telah membantu program yayasan tahun ini." Tepuk tangan terdengar memenuhi aula. Arya duduk tegak, mencoba kembali tenang. Rina sibuk membetulkan posisi tasnya. Ibu Lestari tersenyum kepada beberapa kenalan. Nadia menatap panggung dengan penuh perhatian. Tidak ada dari mereka yang benar-benar tahu apa yang akan terjadi. Pak Rahmat, tokoh yayasan senior, naik ke panggung membawa map berisi daftar donatur. Pak Hendra berdiri tidak jauh darinya. Sebelum daftar dibacakan, Pak Rahmat berbicara dengan suara hangat. Kadang orang yang paling besar membantu tidak selalu duduk di kursi paling depan. Kadang orang yang paling tulus justru memilih tempat paling sederhana agar kebaikannya tidak menjadi panggung. Salsa menunduk. Pak Hendra menoleh ke arah barisan belakang tempat Salsa duduk. Arya mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Namun semuanya sudah terlambat untuk ia hentikan. Karena sebentar lagi, nama yang ia sembunyikan dari kursi depan akan dibaca dari panggung utama. Setelah Pak Rahmat mulai berbicara tentang para donatur, suasana aula terasa lebih tenang. Orang-orang duduk rapi, beberapa mulai membuka buku acara, sebagian lain menyiapkan ponsel untuk merekam sesi penghargaan. Di barisan belakang, Salsa tetap duduk dengan wajah tenang. Ia mendengar setiap kata dari panggung, tetapi hatinya masih tertinggal pada percakapan singkat dengan Arya beberapa menit sebelumnya. "Jangan sampai imageku rusak karena terlalu lama berdiri di sampingku." Kalimat yang ia ucapkan kepada Arya sebenarnya tidak keras. Namun justru karena pelan, kalimat itu terasa semakin perih. Salsa tidak pernah meminta Arya membanggakannya karena harta. Ia tidak pernah meminta dikenalkan sebagai donatur. Ia bahkan tidak meminta kursi depan. Ia hanya ingin suaminya tidak malu mengakui bahwa perempuan sederhana di belakang aula itu adalah istrinya. Namun Arya memilih kembali ke depan. Dan Salsa memilih tetap duduk. Di sela acara, panitia tampak sedikit kewalahan. Beberapa kotak snack tambahan harus dipindahkan dari sisi belakang ke meja distribusi. Karena posisi Salsa paling dekat dengan jalur panitia, seorang relawan muda yang tidak mengenalnya kembali menghampiri. "Mbak, maaf sekali. Bisa bantu sebentar?
Kotak snack ini harus dipindahkan ke meja sebelah kanan. Relawan kami kurang orang. Salsa tidak berpikir panjang. Ia berdiri dan tersenyum. Bisa. Mana yang perlu dibawa? Relawan itu menunjuk 2 kotak sedang. Yang ini saja, Mbak. Terima kasih banyak. Salsa mengangkat 1 kotak dengan hati-hati. Ibu tua di sampingnya juga hendak membantu. Tetapi Salsa cepat mencegah. Tidak usah, Bu. Ibu duduk saja. Ia berjalan menyusuri sisi aula membawa kotak snack. Beberapa orang menoleh. Sebagian mengira ia relawan yayasan. Sebagian lain hanya melihatnya sekilas, lalu kembali ke panggung. Salsa tidak merasa malu. Membantu mengangkat kotak makanan tidak pernah merendahkan siapapun. Yang merendahkan seseorang bukan pekerjaannya, melainkan mata orang yang merasa dirinya lebih tinggi. Namun bagi Rina, pemandangan itu menjadi bahan sindiran baru. Ia mencondongkan tubuh ke arah Ibu Lestari sambil menahan tawa. Bu, lihat. Mbak Salsa benar-benar bantu konsumsi. Untung Mas Arya tidak duduk sebelah dia dari tadi. Kalau tidak, rekan kantornya bisa salah paham. Ibu Lestari melirik ke belakang. Wajahnya tidak menunjukkan rasa terima kasih, hanya rasa tidak nyaman. Salsa itu memang tidak tahu menempatkan diri. Sudah dibilang duduk saja, masih juga angkat-angkat kotak. Rina tersenyum. Mungkin memang itu tempat yang paling cocok untuknya. Arya mendengar sebagian bisikan itu. Ia menoleh ke arah Salsa yang sedang menaruh kotak di meja konsumsi. Ada rasa tidak enak muncul di dadanya, tetapi bukan rasa bersalah yang cukup kuat untuk membuatnya berdiri. Ia lebih dulu melihat rekan-rekan kantornya, memastikan tidak ada yang memperhatikan terlalu serius. Namun Nadia melihatnya. Itu istrimu bantu panitia lagi? Tanya Nadia. Arya tersenyum kaku. Iya, dia memang suka bantu hal-hal kecil seperti itu. Nadia mengangguk. Bagus sekali. Tidak semua orang mau membantu langsung. Biasanya orang datang cuma duduk dan menunggu dilayani. Kalimat Nadia sebenarnya tulus, tetapi Arya justru merasa semakin canggung. Ia takut orang mengira istrinya bukan tamu undangan, bukan pasangan yang pantas duduk di sampingnya, melainkan bagian dari relawan biasa. Di kepalanya, ia sudah terlalu lama menghubungkan harga diri dengan penampilan. Karena itu, kebaikan Salsa pun terlihat seperti sesuatu yang harus dijelaskan. Salsa kembali ke kursinya setelah selesai membantu. Saat berjalan melewati barisan tengah, seorang tamu perempuan menghentikannya. Mbak, maaf, nanti snack untuk barisan depan dibagikan kapan? Salsa berhenti sebentar, lalu tersenyum sopan. Maaf, Bu, saya bukan panitia, tapi nanti saya coba panggilkan relawan. Perempuan itu tampak malu. Oh, maaf. Saya kira Mbak bagian konsumsi. Tidak apa-apa, jawab Salsa lembut. Ia memanggil relawan yang tadi, lalu kembali duduk. Dari depan, Rina melihat kejadian itu dan hampir tertawa. Arya juga melihat, tetapi ia pura-pura sibuk membuka buku acara. Salsa menangkap gerakan itu. Ia melihat suaminya menghindari tatapan, seolah kejadian kecil itu mempermalukannya. Hati Salsa terasa semakin berat. Bukan karena orang asing salah mengira dirinya petugas konsumsi. Itu bisa terjadi kepada siapa saja. Yang menyakitkan adalah suaminya melihat semua itu, tetapi tidak berdiri untuk berkata, "Dia istri saya." Arya lebih memilih diam agar tidak ikut terseret dalam rasa malu yang ia ciptakan sendiri. Beberapa menit kemudian, Pak Hendra kembali menghampiri Salsa. Kali ini wajahnya terlihat lebih serius. Bu Salsa, maaf. Sesi laporan donatur sebentar lagi. Pak Rahmat tetap akan membacakan nama Ibu sesuai laporan resmi. Kami tidak akan meminta Ibu bicara panjang, tapi mungkin setelah nama Ibu disebut, kami mohon Ibu berdiri sebentar. Salsa menatap panggung, lalu mengangguk pelan. Baik, Pak. Kalau memang harus. Pak Hendra menunduk hormat. Terima kasih, Bu. Dan sekali lagi, kami sangat berterima kasih atas semua bantuan Ibu. Tanpa bantuan Ibu, renovasi aula dan beasiswa tahun ini tidak akan berjalan selancar ini. Salsa hanya tersenyum kecil. Yang penting anak bisa terbantu, Pak. Percakapan itu lagi terlihat oleh Arya. Kali ini ia mulai merasa semakin tidak tenang. Ia melihat Pak Hendra berbicara kepada Salsa dengan sikap yang terlalu hormat untuk sekadar meminta bantuan konsumsi. Ia melihat panitia itu menunduk, menunggu jawaban Salsa, lalu kembali ke panggung dengan wajah lega. Arya akhirnya berdiri dan berjalan ke belakang lagi.
Rina langsung memperhatikan. Ibu Lestari tampak tidak senang, tetapi tidak mencegah. Arya mendekati Salsa dengan suara tertahan. "Salsa, sebenarnya kamu bicara apa dengan panitia dari tadi?" Salsa menatapnya. Urusan acara apa? Kamu jangan membuatku terlihat tidak tahu apa-apa di depan orang." Salsa hampir tersenyum karena pahit. "Mas, sejak tadi kamu yang membuatku terlihat seperti orang yang tidak perlu diketahui." Arya terdiam sebentar. "Jangan membalikkan. Aku cuma ingin tahu kenapa panitia terus mendatangimu. Karena mereka perlu bicara denganku. Sebagai apa?" Salsa menatap suaminya lama. Ia bisa saja menjawab saat itu. Ia bisa mengatakan bahwa dirinya donatur utama. Ia bisa membuat Arya malu sebelum pengumuman dibacakan. Tetapi Salsa menahan diri. Ia tidak ingin kebenaran keluar dari mulutnya sebagai bentuk balas dendam. Ia ingin kebenaran keluar pada waktunya, di tempat yang memang seharusnya. "Nanti kamu dengar sendiri," katanya pelan. Arya mengerutkan dahi. "Salsa, jangan membuat drama." "Drama?" Salsa menahan napas. "Mas, aku duduk di belakang karena kamu malu. Aku dikira petugas konsumsi. Kamu pura-pura tidak melihat. Aku diminta panitia bicara. Kamu takut itu merusak image-mu. Tapi saat aku bilang tunggu saja, kamu menyebutnya drama?" Arya menatap sekeliling, khawatir ada yang mendengar. "Pelankan suaramu." Salsa tersenyum sangat sedih. "Bahkan sekarang pun yang kamu pikirkan tetap orang lain." Arya tidak menjawab. Ia hanya berkata, "Aku kembali ke depan. Jangan buat hal aneh." Salsa menunduk. "Silahkan, Mas." Arya pergi lagi. Kali ini langkahnya lebih gelisah. Ia merasa ada sesuatu yang tidak ia ketahui, tetapi egonya belum membiarkan ia bertanya dengan lembut. Ia masih ingin percaya bahwa Salsa hanya terlalu sensitif, terlalu sederhana, terlalu tidak memahami caranya menjaga posisi. Di panggung, Pak Rahmat sudah membuka map laporan donasi. Pembawa acara mempersilahkan semua hadirin memberi perhatian. "Bapak dan Ibu sekalian, sekarang kita masuk ke laporan donatur utama dan penggunaan dana program yayasan tahun ini." Tepuk tangan terdengar. Salsa duduk tegak di kursi belakang. Ibu tua di sampingnya menggenggam tangannya pelan, seolah memberi kekuatan tanpa tahu apa yang akan terjadi. Dari barisan depan, Arya menatap panggung dengan dada berdebar. Ibu Lestari dan Rina masih belum mengerti, tetapi mereka mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Pak Rahmat mulai membaca beberapa nama donatur kecil dan menengah. Setelah itu, ia berhenti sejenak, menatap seluruh aula, lalu berkata dengan suara lebih hangat. "Dan untuk donatur utama tahun ini, seseorang yang sejak awal meminta agar namanya tidak ditonjolkan, tetapi bantuannya terlalu besar untuk tidak kami sampaikan dalam laporan resmi." Aula menjadi hening. Salsa menarik napas pelan. Arya menoleh ke belakang tanpa sadar. Pak Rahmat membuka halaman berikutnya. Dan nama yang selama ini disembunyikan di kursi belakang bersiap dibaca di depan semua orang. Pak Rahmat berdiri di atas panggung dengan map laporan donasi di tangannya. Suaranya tenang, tetapi seluruh aula tiba-tiba terasa lebih hening daripada sebelumnya. Para tamu yang tadi masih berbisik mulai menatap ke depan. Beberapa panitia berdiri di sisi panggung dengan wajah penuh hormat. Pak Hendra tampak menatap ke arah barisan belakang, tempat Salsa duduk dengan gamis sederhana dan tas kecil lamanya di pangkuan. Arya yang duduk di barisan depan mulai merasa dadanya tidak nyaman. Ia tidak tahu kenapa setiap kali Pak Hendra menoleh ke belakang, perasaannya ikut gelisah. Ia menoleh sebentar ke arah Salsa. Perempuan itu duduk diam, tidak terlihat panik, tidak terlihat ingin menarik perhatian. Justru ketenangannya membuat Arya semakin bingung. Pak Rahmat membuka halaman laporan berikutnya. "Bapak dan Ibu sekalian, seperti yang sudah kami sampaikan, yayasan tahun ini bisa menjalankan beberapa program besar. Renovasi aula, beasiswa anak yatim, bantuan sembako bulanan, dan biaya pengobatan untuk beberapa warga lansia. Semua itu tidak mungkin berjalan tanpa bantuan para donatur." Tepuk tangan terdengar pelan. Pak Rahmat melanjutkan, "Kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Ada yang memberi dalam jumlah besar, ada yang memberi dalam jumlah kecil, ada yang memberi tenaga, ada yang memberi waktu. Bagi kami, semua bernilai. Namun dalam laporan transparansi, kami wajib menyebutkan beberapa donatur utama yang menjadi penopang terbesar program tahun ini." Rina duduk lebih tegak. "Bu, pasti nama keluarga pejabat itu disebut," bisiknya kepada Ibu Lestari.
Ibu Lestari mengangguk. Wajar. Orang besar memang pantas duduk di depan. Kalimat itu terdengar samar oleh Arya. Biasanya ia akan setuju. Namun kali ini, entah kenapa, ia tidak bisa fokus. Matanya kembali mencari Salsa di belakang. Salsa tetap diam. Pak Rahmat mulai membaca beberapa nama. Ada pemilik toko bangunan, ada keluarga pengusaha lokal, ada kantor kecil yang memberi bantuan sembako. Setiap nama disebut, orang-orang bertepuk tangan. Penerima bantuan tersenyum. Anak-anak yayasan duduk rapi di sisi panggung. Beberapa memegang amplop beasiswa. Lalu Pak Rahmat berhenti sejenak. Dan donatur terbesar tahun ini, katanya lebih pelan, adalah seseorang yang sebenarnya meminta agar namanya tidak diumumkan berlebihan. Beliau tidak ingin bantuan ini menjadi panggung pribadi. Bahkan hari ini, beliau memilih duduk di belakang, membantu panitia, dan tetap sederhana seperti biasa. Aula mulai berbisik. Arya menegang. Ibu Lestari mengerutkan dahi. Rina juga mulai melihat ke belakang, mengikuti arah pandang beberapa panitia. Nadia yang duduk di samping Arya ikut menoleh pelan. Pak Rahmat tersenyum penuh hormat. Namun yayasan wajib menyampaikan terima kasih. Karena bantuan beliau telah menutup sebagian besar biaya renovasi aula, membiayai beasiswa puluhan anak, menambah paket sembako bulanan, dan membantu pengobatan beberapa orang tua yang selama ini tidak mampu membayar biaya perawatan. Salsa menunduk. Tangannya menggenggam tas kecilnya lebih erat. Ia tahu nama itu akan disebut. Tetapi mendengar penjelasan Pak Rahmat tetap membuat hatinya bergetar. Ia tidak ingin orang-orang menoleh kepadanya. Ia tidak ingin Arya malu. Ia hanya ingin bantuan itu sampai kepada yang membutuhkan. Pak Rahmat menarik napas, lalu membaca dengan jelas. Donatur utama yayasan tahun ini adalah Ibu Salsa Maharani. Aula langsung hening. Hanya 1 detik, lalu suara bisik-bisik pecah dari berbagai arah. Salsa? Itu yang duduk di belakang? Yang tadi bantu angkat snack? Bukannya itu istrinya Pak Arya? Dia donatur terbesar? Arya membeku. Seluruh tubuhnya terasa kaku. Nama yang baru saja dibaca dari panggung adalah nama istrinya. Perempuan yang pagi tadi ia minta mengganti pakaian. Perempuan yang ia suruh duduk di belakang. Perempuan yang ia hindari karena malu dilihat rekan kerja. Perempuan yang tadi ia jelaskan sebagai orang yang hanya suka bantu acara kecil. Ibu Lestari menatap panggung dengan wajah pucat. Salsa? Bisiknya hampir tidak percaya. Rina tidak bisa berkata apa-apa. Senyum sinis yang sejak tadi ada di wajahnya lenyap seketika. Ia menoleh ke belakang dan melihat Salsa duduk di kursi sederhana. Sementara semua mata mulai mengarah kepadanya. Pak Hendra mengambil mikrofon tambahan. Ibu Salsa sebenarnya sudah berkali-kali meminta agar namanya tidak ditonjolkan. Tetapi bantuan beliau tidak bisa kami sembunyikan sepenuhnya karena harus masuk laporan resmi. Bantuan renovasi aula tahun ini sebagian besar berasal dari beliau. Beasiswa anak-anak juga banyak ditopang oleh beliau. Bahkan paket sembako untuk warga sekitar beberapa bulan terakhir juga berasal dari donasi rutin beliau. Tepuk tangan mulai terdengar. Awalnya pelan, lalu semakin besar. Beberapa anak yayasan berdiri dan menoleh ke arah Salsa. Ibu tua di sebelah Salsa yang tadi ia bantu menaruh kantong makanan langsung menutup mulutnya. Matanya basah. Nak, kamu? Bisiknya. Salsa tersenyum kecil. Saya hanya membantu sedikit, Bu. Ibu tua itu menggenggam tangan Salsa. Sedikit? Cucu saya mungkin bisa sekolah karena kamu. Salsa tidak mampu menjawab. Matanya mulai basah. Di barisan depan, Nadia menoleh kepada Arya. Arya, itu istrimu? Donatur utama? Arya tidak bisa menjawab. Tenggorokannya terasa kering. Ia hanya menunduk. Seolah seluruh aula tiba-tiba melihat ke dalam rasa malunya. Ia ingat semua katanya pagi itu. Ia ingat bagaimana ia berkata, Salsa harus menyesuaikan diri. Ia ingat bagaimana ia menyuruh Salsa duduk di belakang. Ia ingat bagaimana ia menjawab Nadia bahwa Salsa hanya suka bantu-bantu. Kini semua kalimat itu kembali kepadanya seperti tamparan. Pak Rahmat kembali berbicara. Kami mohon Ibu Salsa berdiri sebentar agar anak-anak dan keluarga penerima bantuan bisa menyampaikan terima kasih. Salsa menarik napas pelan. Ia sebenarnya ingin tetap duduk, tetapi ibu tua di sampingnya menggenggam tangannya sambil berkata, "Berdirilah, Nak. Biar orang tahu bahwa kebaikan tidak selalu memakai baju mewah." Dengan hati berat, Salsa berdiri.
seluruh aula menoleh kepadanya. Ia berdiri di barisan belakang, dengan gamis sederhana, tas lama, dan wajah yang tidak dibuat-buat. Tidak ada perhiasan besar, tidak ada senyum kemenangan, tidak ada gaya orang ingin dipuji. Justru karena itulah, banyak orang bertepuk tangan lebih tulus. Pak Hendra berkata dari panggung, "Terima kasih, Bu Salsa. Atas nama yayasan, anak-anak, dan keluarga penerima bantuan, kami sangat berterima kasih." Beberapa anak kecil menunduk memberi hormat. Salah satu anak perempuan yang menerima beasiswa mengangkat buket bunga kecil dari panggung. Panitia membawanya turun ke arah Salsa. Salsa menerima bunga itu dengan mata basah. "Terima kasih, Bu," kata anak itu pelan. "Saya bisa lanjut sekolah karena bantuan Ibu." Salsa membungkuk sedikit, mengusap kepala anak itu. "Belajar yang rajin, ya?" Aula kembali bertepuk tangan. Arya tetap duduk, tetapi kepalanya tertunduk. Ia tidak berani menoleh kepada Salsa, tidak berani menatap rekan kantornya, tidak berani melihat Ibu Lestari atau Rina. Ia merasa semua orang mungkin sedang mengingat bagaimana ia tidak duduk bersama istrinya sendiri. Rina berbisik dengan suara gemetar, "Bu, jadi bantuan sembako yang kemarin?" Ibu Lestari langsung menatapnya. Wajahnya semakin pucat. Ia ingat beberapa bulan lalu, yayasan pernah membantu biaya pengobatan ringannya saat ia sakit dan tidak ingin merepotkan Arya. Ia mengira bantuan itu berasal dari yayasan biasa. Ia tidak pernah tahu sumber dana itu mungkin dari Salsa. Pak Rahmat seolah menjawab pikiran mereka. Sebagian bantuan pengobatan lansia dan paket sembako keluarga yang selama ini disalurkan yayasan juga berasal dari donasi rutin Ibu Salsa. Beliau meminta semua disalurkan atas nama yayasan, bukan atas nama pribadi. Ibu Lestari menunduk. Rina menutup mulut. Arya memejamkan mata. Hari itu, orang yang mereka tempatkan di belakang ternyata menjadi alasan banyak orang bisa duduk dengan harapan. Orang yang mereka sebut terlalu sederhana ternyata menjadi donatur terbesar. Orang yang Arya malu duduki di sampingnya justru namanya dibaca paling tinggi di panggung acara. Setelah tepuk tangan mereda, Salsa duduk kembali. Ia tidak melihat ke arah Arya. Bukan karena ingin menghukumnya, tetapi karena hatinya terlalu lelah untuk melihat wajah penyesalan yang baru muncul setelah namanya diumumkan. Di panggung, acara berlanjut. Namun bagi Arya, semua sudah berubah. Kursi depan yang tadi ia banggakan, kini terasa seperti tempat paling memalukan, karena ia duduk di sana tanpa istri yang justru paling pantas dihormati di ruangan itu. Tepuk tangan di aula perlahan mereda, tetapi keheningan yang tersisa justru terasa lebih berat bagi Arya. Ia masih duduk di barisan depan, namun tidak lagi merasa bangga berada di sana. Kursi yang tadi ia pilih demi terlihat rapi di depan rekan kerja, kini terasa seperti kursi yang memisahkannya dari rasa malu paling dalam. Di belakang, Salsa sudah kembali duduk setelah menerima bunga kecil dari anak penerima beasiswa. Ia tidak menatap Arya. Ia hanya memegang bunga itu dengan hati-hati, seolah takut kelopaknya rusak. Pak Rahmat belum turun dari panggung. Ia membuka halaman berikutnya dalam map laporan, lalu berkata, "Selain donasi utama untuk renovasi aula dan beasiswa, kami juga ingin menyampaikan bahwa beberapa program bantuan sosial yang selama ini berjalan rutin juga tidak lepas dari dukungan Ibu Salsa." Ibu Lestari langsung mengangkat wajah. Ada sesuatu dalam kalimat itu yang membuat dadanya berdebar. Rina juga menatap panggung, tangannya menggenggam tas dengan lebih erat. Arya menelan ludah. Ia merasa bagian berikutnya mungkin akan membuatnya semakin sulit mengangkat kepala. Pak Hendra mendekat ke mikrofon. Ibu Salsa meminta bantuan disalurkan atas nama yayasan. Karena itu, banyak penerima tidak mengetahui siapa donatur sebenarnya. Namun hari ini, dalam laporan resmi, kami perlu menjelaskan beberapa program agar transparan. Ia membuka layar presentasi. Di sana muncul beberapa foto kegiatan yayasan, pembagian sembako, bantuan pengobatan lansia, perbaikan rumah kecil, dan bantuan modal usaha untuk keluarga kurang mampu. Rina membeku saat melihat salah satu foto. Foto itu menampilkan penyerahan bantuan modal kecil kepada beberapa warga, termasuk dirinya. Waktu itu, Rina menerima bantuan usaha dari yayasan untuk membuka gerai minuman kecil. Ia pernah membanggakan bantuan itu di depan keluarga, berkata bahwa ia punya koneksi dengan pengurus yayasan. Ia bahkan sempat menyindir Salsa, karena menurutnya Salsa tidak punya relasi seperti dirinya. Kini,
foto itu muncul di layar, dan Pak Hendra berkata, "Program bantuan modal usaha kecil ini juga berasal dari donasi rutin Ibu Salsa." Beliau meminta agar penerima tidak diberitahu namanya, karena beliau tidak ingin membuat siapapun merasa berutang secara pribadi. Rina menutup mulutnya. Wajahnya pucat. Ibu Lestari menoleh tajam kepada Rina. "Rina, bantuan usahamu itu dari yayasan ini?" Rina tidak mampu menjawab. Ia ingat bagaimana dulu ia pulang dengan bangga, mengatakan bahwa yayasan memilihnya karena ia punya potensi. Ia ingat bagaimana ia berkata kepada Salsa, "Kalau punya relasi, hidup itu lebih mudah." Salsa waktu itu hanya tersenyum dan mengucapkan selamat. Tidak sekalipun Salsa berkata bahwa dana bantuan itu berasal dari dirinya. Pak Rahmat melanjutkan, "Bukan hanya itu, bantuan pengobatan untuk beberapa orang tua juga ditopang oleh dana yang sama." Slide berganti. Muncul foto kegiatan kesehatan gratis dan penyerahan bantuan biaya perawatan. Ibu Lestari merasa jantungnya berhenti sejenak saat melihat nama program itu. Beberapa bulan lalu, ia pernah mendapat bantuan biaya pemeriksaan dan obat melalui yayasan. Saat itu, ia mengatakan kepada keluarga bahwa yayasan sangat memperhatikan orang tua. Ia tidak pernah tahu siapa donatur di balik bantuan itu. Pak Hendra berkata, "Salah satu penerima bantuan pengobatan lansia tahun lalu adalah keluarga dari Bapak Arya. Kami tidak akan menyebut detail medis, tetapi bantuan tersebut juga termasuk dalam program yang didanai oleh Ibu Salsa." Aula mulai berbisik lagi. Ibu Lestari langsung menunduk. Wajahnya memerah karena malu. Ia ingat bagaimana ia menerima bantuan itu tanpa pernah bertanya siapa pemberinya. Ia juga ingat bagaimana ia masih berani menyindir Salsa setelah sembuh. Mengatakan bahwa menantu sederhana seperti Salsa tidak bisa mengangkat martabat keluarga. Arya menatap ibunya, lalu Rina. Ia seperti baru menyadari bahwa kebaikan Salsa bukan hanya besar di mata yayasan, tetapi juga pernah mengalir masuk ke keluarganya sendiri. Keluarga yang hari itu menempatkan Salsa di belakang, ternyata pernah ditolong oleh tangan yang sama. "Nadia, rekan kerja Arya," berkata pelan. "Arya, kamu tidak tahu semua ini?" Arya menggeleng hampir tidak terlihat. "Tidak." Nadia menatap ke belakang, ke arah Salsa. "Istrimu luar biasa." Kalimat itu membuat Arya semakin tertunduk. Seharusnya ia yang mengatakan itu sejak awal. Seharusnya ia yang duduk di samping Salsa, bukan baru mendengar orang lain memuji istrinya setelah nama Salsa dibacakan dari panggung. Pak Rahmat kembali mengambil mikrofon. "Kami menyampaikan ini bukan untuk membuat Ibu Salsa dipuji berlebihan, karena beliau sendiri sejak awal tidak menginginkan itu. Kami menyampaikan ini agar semua orang memahami bahwa kebaikan tidak selalu datang dengan pakaian mewah, kursi depan, atau pengumuman besar. Kadang orang yang duduk paling belakang justru menjadi penopang banyak orang di depan." Kata-kata itu terasa seperti diarahkan kepada seluruh aula, tetapi Arya merasa kalimat itu jatuh tepat di dadanya. Rina mulai menangis pelan. Ibu Lestari tidak lagi berani menoleh ke belakang. Ia terlalu malu. Ia teringat kalimatnya sendiri. Salsa bisa duduk di belakang dulu, biar Arya tidak canggung. Kini ia sadar, yang seharusnya canggung bukan Arya, karena duduk bersama Salsa, melainkan dirinya karena pernah merendahkan orang yang telah membantunya. Setelah sesi laporan selesai, beberapa penerima bantuan berdiri untuk mengucapkan terima kasih. Seorang anak laki-laki naik ke panggung dan berkata bahwa ia bisa membeli seragam baru karena beasiswa yayasan. Seorang ibu tua mengatakan bahwa sembako bulanan membuat dapurnya tetap menyala. Setiap ucapan itu membuat Salsa menunduk semakin dalam. Ia tidak terbiasa menerima terima kasih sebanyak itu. Arya akhirnya berdiri. Ia ingin berjalan ke belakang, namun langkahnya terasa berat. Ia melewati beberapa rekan kerja yang kini memandangnya dengan ekspresi berbeda. Tidak ada yang mengejek, tetapi justru itulah yang membuatnya semakin malu. Mereka tidak perlu berkata apa-apa. Fakta sudah cukup keras. Saat Arya sampai di barisan belakang, Salsa sedang berbicara dengan ibu tua di sampingnya. Ibu tua itu menggenggam tangan Salsa sambil menangis. "Terima kasih, Nak. Tadi saya tidak tahu. Semoga Tuhan membalas semua kebaikanmu." Salsa menjawab lembut. "Doakan saja bantuan itu bermanfaat, Bu." Arya berdiri beberapa langkah dari mereka, tidak tahu harus memulai dari mana. Salsa akhirnya menoleh. Tatapannya tenang, tetapi Arya bisa melihat luka di balik ketenangan itu.
Salsa, ucap Arya pelan. Salsa tidak langsung menjawab. Ia menunggu. Arya menelan ludah. Aku tidak tahu. Salsa tersenyum sedih. Masalahnya bukan kamu tidak tahu aku donatur, Mas. Arya terdiam. Masalahnya, lanjut Salsa, kamu malu duduk di sebelahku saat kamu pikir aku bukan siapa-siapa. Kalimat itu membuat Arya seperti kehilangan semua pembelaan. Ia ingin berkata bahwa ia hanya menjaga image, hanya ingin terlihat baik di depan rekan kerja, hanya takut keluarganya berkomentar. Tetapi semua alasan itu terdengar kecil setelah nama Salsa dibaca sebagai donatur utama, dan setelah bantuan Salsa terbukti pernah menolong keluarganya sendiri. Ibu Lestari dan Rina akhirnya datang mendekat. Wajah keduanya tampak hancur. Rina menunduk di depan Salsa. Mbak, bantuan modal usahaku dulu. Salsa menatapnya. Aku tidak pernah ingin kamu tahu. Rina menangis. Aku malah sering menyindir, Mbak. Iya, jawab Salsa pelan. Aku tahu. Ibu Lestari juga berkata dengan suara gemetar. Salsa, ibu tidak tahu bantuan pengobatan itu dari kamu. Salsa menatap ibu mertuanya. Ibu tidak perlu tahu, Bu. Saya memang tidak memberi agar ibu tahu. Tapi hari ini, ibu membuat saya duduk di belakang karena merasa saya tidak pantas terlihat di samping anak ibu. Ibu Lestari menunduk. Tidak ada kata yang cukup untuk membela diri. Arya menatap Salsa dengan mata merah. Aku salah. Salsa mengangguk pelan. Iya, Mas, kamu salah. Tidak ada teriakan. Tidak ada kemarahan besar. Justru ketenangan Salsa membuat mereka semua semakin merasa kecil. Karena perempuan yang mereka rendahkan tidak membalas dengan penghinaan. Ia hanya membiarkan kebenaran berdiri di depan mereka. Dan kebenaran itu lebih tajam daripada semua sindiran yang pernah mereka ucapkan. Setelah sesi pengumuman donatur selesai, acara masih berlanjut dengan pembagian simbolis beasiswa dan sembako. Namun bagi Arya, Ibu Lestari, dan Rina, suasana aula tidak lagi sama. Mereka masih berada di tempat yang sama, masih mendengar pembawa acara berbicara, masih melihat orang-orang bertepuk tangan, tetapi pikiran mereka sudah tidak lagi berada di panggung. Semua perhatian mereka tertuju kepada Salsa, perempuan sederhana yang sejak awal mereka dorong ke kursi belakang. Arya berdiri di hadapan Salsa dengan wajah tertunduk. Ia ingin memegang tangan istrinya, tetapi tidak berani. Beberapa menit sebelumnya, ia malu duduk di samping Salsa karena pakaian istrinya terlalu sederhana. Sekarang, setelah nama Salsa dibaca sebagai donatur utama, ia justru malu karena dirinya sendiri, bukan karena orang lain mengejek. Bukan karena rekan kerja menegur, tetapi karena ia akhirnya melihat betapa kecilnya dirinya ketika menilai istri dari penampilan. Salsa, ucap Arya pelan. Aku benar-benar minta maaf. Salsa menatapnya. Untuk apa, Mas? Arya terdiam. Pertanyaan itu terdengar sederhana, tetapi membuatnya harus melihat semua kesalahannya satu persatu. Ia salah ketika menilai pakaian Salsa sejak pagi. Ia salah ketika membaca pesan ibunya, dan Rina tanpa membela istrinya. Ia salah ketika meminta Salsa duduk di belakang. Ia salah ketika membiarkan istrinya dikira bagian konsumsi. Ia salah ketika lebih sibuk menjaga image daripada menjaga hati perempuan yang datang bersamanya. Aku malu padamu, jawab Arya akhirnya. Suaranya hampir pecah. Dan itu salah. Aku lebih peduli pada pandangan orang daripada perasaanmu. Aku membuatmu duduk sendiri di belakang. Aku tidak memperkenalkanmu dengan bangga. Aku membuatmu merasa seperti beban untuk citraku. Salsa mendengarkan tanpa memotong. Ia tidak tersenyum. Ia juga tidak menangis. Ketenangannya membuat Arya semakin sulit menatapnya. Masalahnya bukan kamu tidak tahu aku donatur. Mas, kata Salsa pelan. Masalahnya, saat kamu mengira aku tidak punya apa-apa, kamu merasa aku tidak pantas duduk di sampingmu. Arya menunduk lebih dalam. Aku tahu. Tidak, jawab Salsa. Kamu baru mulai tahu. Kalau namaku tidak dibaca tadi, apakah kamu akan datang ke belakang dan menggenggam tanganku? Kalau Pak Rahmat tidak menyebut donasi itu, apakah kamu akan berkata kepada Nadia dan rekan kerjamu bahwa aku istrimu dengan bangga? Kalau orang tetap mengira aku petugas konsumsi, apakah kamu akan membela? Arya tidak mampu menjawab. Karena jauh di dalam hatinya, ia tahu jawabannya belum tentu iya. Ibu Lestari mendekat dengan langkah pelan. Wajahnya terlihat sangat berbeda dari pagi tadi. Tidak ada lagi tatapan menilai. Tidak ada lagi dagu terangkat. Ia berdiri di depan Salsa,
lalu berkata dengan suara gemetar, "Salsa, ibu salah. Ibu tidak tahu kamu selama ini membantu yayasan sebesar itu." Salsa menatap ibu mertuanya. "Bu, saya tidak pernah ingin ibu tahu." Ibu Lestari terdiam. "Saya memberi bukan supaya ibu menghormati saya," lanjut Salsa. "Saya memberi karena ada orang yang membutuhkan. Tapi hari ini, ibu membuat saya merasa tidak layak duduk di depan bukan karena saya tidak baik, melainkan karena saya tidak terlihat cukup mewah." Ibu Lestari menunduk. "Ibu malu. Saya juga malu, Bu," jawab Salsa. "Bukan karena pakaian saya. Saya malu karena orang-orang yang saya anggap keluarga justru malu mengakui saya." Rina menangis pelan di samping ibunya. "Mbak, aku minta maaf. Aku sering menyindir Mbak. Aku tidak tahu bantuan modal usaha itu dari Mbak." Salsa menoleh kepadanya. "Kalau kamu tahu dari awal bantuan itu dari saya, apakah kamu akan berhenti menyindir karena sadar saya membantu? Atau karena takut saya bisa berhenti membantu?" Rina membeku. Pertanyaan itu membuat Rina tidak bisa bersembunyi. Ia ingin berkata bahwa ia akan tetap menghormati Salsa, tetapi semua sikapnya selama ini menunjukkan sebaliknya. Ia baru merasa bersalah setelah tahu siapa Salsa di balik bantuan itu. Dewi yang baru tiba setelah mendapat kabar dari Pak Hendra berdiri di dekat pintu aula. Ia melihat Salsa dikelilingi keluarga Arya, tetapi tidak langsung masuk. Ia tahu sahabatnya tidak butuh dibela dengan teriakan. Salsa hanya butuh ruang untuk mengatakan batasnya sendiri. Pak Hendra datang menghampiri dengan sopan. "Bu Salsa, acara sebentar lagi selesai. Pak Rahmat ingin mengundang ibu untuk foto bersama para penerima beasiswa. Tapi jika ibu tidak berkenan, kami tidak memaksa." Salsa menarik napas pelan. Ia melihat anak-anak di dekat panggung, melihat ibu tua di kursi belakang, lalu melihat Arya yang masih menunduk. "Saya akan foto dengan anak-anak, tapi saya tidak ingin foto keluarga atau penghormatan berlebihan." Pak Hendra mengangguk. "Baik, Bu," Arya cepat berkata. "Aku ikut mendampingi kamu?" Salsa menatapnya cukup lama. "Hari ini tidak, Mas." Arya terkejut. "Salsa, bukan karena aku ingin mempermalukanmu," kata Salsa. "Tapi karena tadi kamu memilih tidak duduk di sampingku saat aku hanya terlihat sederhana. Jangan berdiri di sampingku sekarang hanya karena orang sudah tahu namaku." Kalimat itu membuat Arya tertunduk lagi. Ibu Lestari menutup mulutnya. Rina menangis tanpa suara. Salsa berjalan ke depan aula bersama Pak Hendra. Kali ini semua orang melihatnya bukan sebagai perempuan sederhana yang duduk di belakang, bukan sebagai orang yang membantu konsumsi, tetapi sebagai seseorang yang telah memberi tanpa banyak bicara. Anak-anak penerima beasiswa berdiri di sampingnya. Salsa tersenyum lembut kepada mereka, tetapi tidak memandang ke arah kamera terlalu lama. Baginya, foto itu bukan tentang dirinya. Itu tentang anak yang harus terus sekolah. Setelah acara selesai, Arya menunggu Salsa di halaman. Para tamu mulai pulang. Beberapa orang menghampiri Salsa untuk mengucapkan terima kasih. Beberapa rekan kerja Arya juga menyalami Salsa dengan hormat. Nadia bahkan berkata pelan, "Bu Salsa, saya kagum. Tidak banyak orang bisa memberi sebesar itu tanpa ingin dikenal." Salsa tersenyum. "Terima kasih. Saya hanya berharap bantuannya bermanfaat." Arya berdiri tidak jauh dari mereka, semakin merasa kecil. Ia ingat bagaimana tadi ia merasa Salsa tidak cocok duduk di sampingnya. Kini orang yang ingin ia buat terkesan justru menghormati Salsa lebih daripada dirinya. Di perjalanan pulang, mobil mereka sunyi. Arya beberapa kali ingin bicara, tetapi Salsa hanya menatap jalan. Akhirnya ia berkata, "Aku akan berubah." Salsa menjawab pelan, "Jangan berubah karena hari ini kamu malu, Mas. Berubahlah karena kamu sadar istrimu tidak boleh dinilai dari pakaian." Arya mengangguk. "Aku sadar." "Mulai hari ini," lanjut Salsa, "aku tidak mau lagi disuruh duduk di belakang demi image. Aku tidak mau lagi keluargamu menyebut kesederhanaanku sebagai aib. Aku tidak mau kamu menyembunyikanku saat bertemu rekan kerja. Kalau kamu malu berjalan denganku saat aku sederhana, kamu tidak berhak berdiri di sampingku saat orang memujiku." Arya menggenggam setir lebih erat. "Aku mengerti." Salsa menoleh kepadanya. "Semoga kali ini kamu benar-benar mengerti." Beberapa minggu setelah acara itu, sikap Arya mulai berubah. Ia tidak lagi membiarkan Ibu Lestari atau Rina menyindir pakaian Salsa. Ketika Rina mencoba bercanda tentang tas lama Salsa,
Arya langsung berkata, "Jangan ulangi itu. Harga diri orang tidak ada di tasnya." Ibu Lestari juga mulai menahan diri. Bukan karena tiba-tiba sempurna, tetapi karena rasa malu hari itu masih membekas. Namun Salsa tidak langsung kembali seperti dulu. Ia tetap baik, tetapi tidak lagi membiarkan dirinya diperkecil. Ia tetap sederhana, tetapi tidak lagi merasa perlu menjelaskan kesederhanaannya. Ia tetap membantu yayasan, tetapi dengan batas yang lebih jelas kepada keluarga Arya. Suatu malam, Arya duduk di samping Salsa di ruang tamu. "Aku dulu berpikir kursi depan membuatku terlihat terhormat," katanya pelan. Salsa menatapnya. "Lalu sekarang?" Arya menunduk. "Sekarang aku tahu, kehormatan bukan soal duduk di depan. Kehormatan adalah tidak meninggalkan orang yang seharusnya kita hormati." Salsa tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap suaminya lama, lalu berkata, "Kalau kamu benar-benar paham itu, buktikan bukan saat orang melihat. Buktikan saat tidak ada yang memuji." Arya mengangguk. Karena bagi Salsa, penyesalan baru berarti jika berubah menjadi sikap. Dan cinta baru terasa aman jika tidak hanya bangga ketika dunia bertepuk tangan, tetapi juga tetap menggenggam saat dunia belum tahu apa-apa. Kisah Salsa bukan hanya tentang sebuah acara amal, kursi depan, pakaian sederhana, atau pengumuman donatur. Kisah ini adalah cermin tentang betapa mudahnya manusia menilai seseorang dari apa yang terlihat di mata, lalu lupa bertanya apa yang ada di dalam hati. Banyak orang sibuk mencari kehormatan lewat pakaian mahal, kursi terdepan, foto bersama orang penting, dan pujian dari orang lain. Tetapi seringkali, kehormatan yang sesungguhnya justru diam di kursi belakang, membantu tanpa meminta disebut, memberi tanpa meminta dibalas, dan tetap rendah hati meski punya alasan untuk berdiri paling tinggi. Salsa datang ke acara itu bukan untuk dipuji. Ia tidak memakai baju mahal, tidak membawa tas bermerek, tidak meminta panitia menyambutnya, dan tidak ingin namanya ditonjolkan. Ia datang seperti perempuan biasa, duduk di belakang, membantu mengangkat kotak snack, berbicara lembut dengan ibu tua, dan menahan sakit ketika suaminya sendiri memilih duduk jauh darinya. Namun justru di balik kesederhanaan itulah tersimpan kebaikan besar yang tidak pernah diketahui keluarga suaminya. Dari Arya, kita belajar bahwa gengsi bisa membuat seseorang buta terhadap orang yang paling dekat dengannya. Arya ingin terlihat rapi, berhasil, dan dihormati di depan rekan kerja. Ia ingin duduk di tempat yang membuatnya tampak pantas. Ia ingin menjaga image. Tetapi karena terlalu sibuk menjaga pandangan orang lain, ia lupa menjaga hati istrinya sendiri. Ia menolak duduk di samping Salsa bukan karena kursi tidak cukup, melainkan karena ia malu pada penampilan istrinya. Dan saat nama Salsa dibaca sebagai donatur utama, Arya baru sadar bahwa yang memalukan bukan pakaian Salsa, melainkan sikapnya sendiri. Seorang suami seharusnya tidak membuat istrinya merasa seperti beban bagi harga dirinya. Istri bukan aksesori untuk mempercantik citra suami. Istri bukan pajangan yang harus selalu terlihat mewah agar suami merasa terhormat. Istri adalah pasangan hidup, orang yang menemani dari rumah, orang yang berdiri di samping saat belum ada tepuk tangan. Jika seorang suami hanya bangga saat orang lain memuji istrinya, tetapi malu saat istrinya terlihat sederhana, maka yang perlu diperbaiki bukan pakaian istrinya, melainkan hatinya sendiri. Dari Ibu Lestari, kita belajar bahwa menilai menantu dari penampilan adalah kesalahan yang sering terasa biasa, tetapi lukanya dalam. Ia merasa Salsa tidak cukup pantas terlihat di samping Arya. Ia ingin anaknya tampak berhasil di depan orang lain. Ia mengira kursi depan hanya untuk orang yang tampak rapi, mewah, dan punya status. Padahal menantu yang ia dorong ke belakang adalah orang yang diam membantu pengobatannya, membantu yayasan, dan menjadi penopang banyak program sosial. Dari Rina, kita belajar bahwa sindiran kecil bisa menjadi hutang malu yang besar. Ia menertawakan Salsa karena dikira cocok di bagian konsumsi. Ia menganggap pakaian sederhana sebagai bahan ejekan. Ia lupa bahwa orang yang membantu mengangkat kotak bukan berarti rendah. Justru orang yang mau membantu pekerjaan kecil, meski punya peran besar, menunjukkan hati yang lebih tinggi daripada orang yang hanya duduk sambil menilai. Dari Nadia dan rekan kerja Arya, kita juga melihat sesuatu yang menarik. Tidak semua orang luar merendahkan Salsa. Sebagian dari mereka justru melihat kebaikan Salsa dengan lebih jernih daripada keluarganya sendiri.
Nadia tidak menertawakan Salsa saat ia membantu panitia. Ia justru berkata bahwa tidak semua orang mau membantu langsung. Kadang orang yang paling takut mempermalukan kita bukan orang luar, tetapi orang dekat yang terlalu sibuk membayangkan penilaian buruk orang lain. Dari Salsa, pelajaran paling indah muncul. Ia tidak membalas hinaan dengan hinaan. Ia tidak berdiri di tengah aula dan berkata bahwa dirinya donatur utama. Ia tidak mempermalukan Arya sebelum waktunya. Ia tetap membantu, tetap tenang, tetap menjaga sikap. Namun ketika kebenaran dibacakan, semua orang akhirnya melihat bahwa kesederhanaannya bukan kekurangan. Diamnya bukan tanda tidak bernilai. Dan kursi belakang yang ia tempati tidak pernah mengurangi peran besar yang ia berikan. Kebaikan yang tulus memang tidak selalu ingin dikenal. Tetapi kebaikan yang tulus juga tidak seharusnya menjadi alasan seseorang boleh direndahkan. Salsa memberi tanpa meminta penghormatan. Tetapi ketika ia dipermalukan, ia berhak menetapkan batas. Ia berhak berkata bahwa dirinya tidak mau lagi disembunyikan demi gengsi keluarga. Ia berhak menolak berdiri di samping Arya hanya setelah namanya dipuji. Karena cinta yang sehat tidak memilih pasangan hanya ketika dunia bertepuk tangan. Acara itu mengajarkan bahwa kursi depan tidak selalu ditempati orang paling berjasa. Dan kursi belakang tidak selalu ditempati orang paling kecil. Ada orang yang duduk di belakang karena rendah hati, bukan karena tidak pantas di depan. Ada orang yang berpakaian sederhana karena tidak butuh pengakuan, bukan karena tidak punya kemampuan. Ada orang yang diam karena ingin menjaga niat, bukan karena tidak punya kekuatan. Jangan malu pada pasangan hanya karena ia sederhana. Jangan menyembunyikan orang yang tulus hanya karena takut penilaian orang lain. Jangan mengukur nilai manusia dari tas, baju, sepatu, kursi, atau foto bersama tamu penting. Karena semua itu bisa menipu. Yang mewah belum tentu mulia, yang sederhana belum tentu biasa. Dan yang duduk di belakang belum tentu tidak menjadi alasan acara bisa berjalan. Setelah hari itu, Arya belajar dengan cara yang menyakitkan bahwa menjaga image sambil melukai istri adalah bentuk kehinaan yang ia ciptakan sendiri. Ibu Lestari belajar bahwa menantu tidak boleh diukur dari penampilan. Rina belajar bahwa orang yang ia tertawakan ternyata pernah membantu hidupnya. Dan Salsa belajar bahwa kesabaran tetap membutuhkan batas, karena orang baik pun bisa terluka jika terus diperkecil. Pada akhirnya, yang membuat Salsa dihormati bukan jumlah donasinya semata. Yang membuatnya besar adalah caranya memberi tanpa pamer, membantu tanpa merasa tinggi, dan tetap menjaga martabat meski direndahkan. Nama Salsa dibaca di panggung bukan untuk membalas Arya, tetapi untuk menunjukkan bahwa kebenaran tidak selalu datang dengan teriakan. Kadang ia datang melalui satu pengumuman sederhana yang membuat semua orang menunduk. Jangan menolak duduk di samping orang yang tulus hanya karena bajunya sederhana. Sebab kadang, orang yang kamu sembunyikan dari pandangan orang lain, justru namanya dibaca paling tinggi di hadapan semua orang. Dan ketika nama itu akhirnya disebut, yang tertunduk bukan orang yang sederhana, melainkan orang yang dulu terlalu malu mengakuinya.